Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Valerianus Gefli Sandatalen SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa dengan NIM 20250010010. Hari ini Rabu tanggal 17 September 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan masuk. Silakan duduk, Jen. Oke, Jen. Bagaimana kabar hari ini, Jen? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Tadi les apa? IPA dan matematika. Bagaimana pelajarannya? Menyenangkan? Iya, Pak. Menyenangkan? Iya. Oke, sekolah belum penting. Jen tahu tidak kenapa Jen dipanggil? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, tidak tahu ya. Iya, Pak. Jadi, Jen, Bapak mendapat beberapa laporan ya. Iya. Yang pertama, Jen sering bolos. Benar tidak? Benar. Benar? Iya. Nah, yang kedua, Jen terlalu sering main game online di rumah katanya. Bahkan sampai larut malam. Benar? Benar. Ya. Jadi, Bapak dapat laporan dari beberapa guru di sekolah. Katanya Jen sering bolos. Terus, Bapak juga dapat laporan dari bapaknya Jen, dari orang tuanya Jen. Katanya Jen sering main game, terlalu lama main gamenya, setiap hari, tidak pernah berhenti, bahkan sampai larut malam. Benar tidak? Benar, Pak. Oke, benar. Baik Jen ya. Jadi alasan Bapak panggil Jen ke sini itu adalah untuk menanyakan soal itu ya. Dan hari ini kita akan melakukan konseling secara individual ya. Siap Jen? Siap. Oke, baik. Jen, sebelum kita lanjut ke tahap intinya, kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan hari ini antara Bapak dan Jen berjalan dengan lancar ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Jen. Jadi tujuannya tadi sudah tahu ya. Ya. Alasan Bapak panggil Jen ke sini untuk melakukan konseling individual. Oke, Jen siap ya? Ya. Di dalam konseling individual ini, Jen, kita ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini, Jen tidak perlu khawatir permasalahan Jen bongkar di mana-mana, tidak. Bapak akan menjaga kerahasiaannya. Jadi, Jen tidak perlu takut, Jen tidak perlu ragu kalau Jen punya rahasia akan terbongkar di Jen punya teman-teman atau di Jen punya guru, tidak ada. Jadi, Bapak di sini akan menjaga asas kerahasiaannya. Terus yang kedua, Jen, ada asas keterbukaan. Nah, di sini Bapak sangat mengharapkan untuk Jen menceritakan segala permasalahan yang Jen alami ya. Berkaitan dengan masalah tadi ya, berkaitan dengan Jen yang sering bolos dan main game terlalu lama ya. Jadi Jen tidak perlu ragu, bilang saja, ungkapkan semua perasaan Jen seperti mencurhat begitulah ya. Ya. Tenang saja, segala rahasia dari Jen Bapak tidak akan bongkar kemana-mana, tidak akan memberitahukan kemana-mana ke siapa-siapa ya. Jadi siap Jen? Jadi Jen harus terbuka ya. Oke, siap? Siap. Oke, baik. Terima kasih Jen ya. Baik. Lanjut lagi ke permasalahannya tadi. Jen bilang Jen sering bolos dari sekolah dan benar ya. Terus Jen juga main game terlalu lama ya. Terlalu sering main game, hampir tiap malam katanya ya. Berarti benar. Nah, Jen, kalau boleh tahu, kita yang pertama dulu, kenapa sering bolos Jen? Karena saya tidak menyukai mata pelajaran. Mata pelajaran, tidak menyukai mata pelajaran itu. Ya, Pak.
yang Etienne tidak suka ya. Iya Pak. Oke, karena Etienne tidak menyukai ya, menyukai semua Etienne, semua mata pelajaran. Tidak Pak. Berarti salah satu ya, salah satu dari mata pelajaran ya. Iya Pak. Oke, kalau boleh tahu mata pelajaran apa Etienne? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Etienne tidak menyukai bahasa Inggris berarti ya. Ya. Mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Terus kenapa juga Etienne terlalu banyak main game, terlalu sering main game? Kenapa Etienne? Karena game bagi saya bikin asik. Bikin asik, menyenangkan berarti. Iya Pak. Ya, game sebagai hiburan ya. Iya. Bahkan tiap malam berarti main gamenya. Main game tiap malam ya. Iya Pak. Berarti sering main game ya. Oke. Etienne katanya tidak menyukai salah satu mata pelajaran tadi ya. Ya. Makanya bolos. Ya. Berarti Etienne bolos karena tidak suka yang mata pelajaran tadi. Mata pelajaran bahasa Inggris ya. Terus Etienne merasa game terlalu asik ya. Ya. Game menyenangkan bahkan sampai dia lupa waktu ya. Ya. Sampai Etienne lupa waktu. Oke, baik. Etienne tahu tidak dampak negatifnya dari apa yang Etienne perbuat? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Oke, baik ya. Dari yang pertama Etienne, kasus yang pertama yang Etienne lakukan tadi. Yang pertama tidak menyukai mata pelajaran bahasa Inggris tadi. Etienne tahu tidak? Yang pertama pasti dari nilai sikapnya Etienne sudah kurang. Nilai sikapnya toh, nilai tingkat perilakunya Etienne dari sekolah pasti sudah kurang. Kenapa? Karena sering bolos. Artinya berarti sering apa toh? Ya. Dari angka kehadirannya sudah menurun. Ya tidak? Ya. Ya tidak? Ya. Ya toh? Sudah menurun. Itu dari nilai sikapnya. Yang kedua, pasti Etienne akan merasa rugi. Karena apa? Etienne akan ketertinggalan materi, akan ketinggalan materi. Yang lain sudah bisa bahasa Inggris, sudah tahu atau kata dalam bahasa Inggris, Etienne belum. Sementara sebagai seorang siswa, Etienne punya kewajiban untuk mempelajari semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Ya tidak? Ya. Tidak ada bilang tidak suka, tidak senang, tidak bahagia, tidak toh. Saya tanya, Etienne mau sekolah tidak? Mau. Mau toh? Kalau mau sekolah berarti mau juga belajar bahasa Bahasa Inggris, ya tidak? Kalau Etienne tidak mau belajar bahasa Inggris, maka Etienne akan ketertinggalan materinya. Sementara di zaman sekarang semuanya banyak menggunakan bahasa Inggris, mulai dari laptop, HP, ya tidak? Ya. Media yang lainnya, digital yang lainnya menggunakan bahasa Inggris semua. Jadi semua kita wajib harus tahu bahasa Inggris. Nah, kalau Etienne tidak belajar dari sekarang, berarti Etienne akan kesusahan nanti. Itu dampak negatifnya. Ya tidak? Ya. Bayangkan teman-teman yang Etienne punya yang lain sudah bisa, sementara Etienne belum. Ya tidak? Ya. Terus yang kedua tadi Etienne sering main game, bahkan sampai larut malam. Itu sudah pasti mengganggu kesehatan. Ya tidak? Ya. Dari yang pertama mata, pasti matanya agak sering kesakitan toh, Ya. karena terlalu sering di depan layar HP ya tidak? Ya. Iya. Yang pertama pasti dampak negatifnya terhadap kesehatan, yaitu mata. Terus yang kedua, nanti Etienne akan terbiasa dengan hal yang negatif seperti itu sampai lupa waktu, lupa belajar tadi. Karena terlalu sering main game, Etienne hanya fokus di game saja, lupa belajar, lupa membantu orang tua, ya tidak? Ya. Iya. Padahal kita juga punya kewajiban untuk bantu Orang tua. orang tua, ya tidak? Ya. Akhirnya waktu berantakan, ada tugas ditinggalkan saja, tidak kerjakan tugas, fokus main game. Padahal game nanti merusak apa? Merusak mata. Karena terlalu apa? Terlalu lama. Ya tidak? Ya. Jadi itu dampak negatifnya. Paham? Paham. Paham ya? Oke. Terus, oh iya, yang paling pasti, yang paling penting juga dari perbuatannya Etienne tadi soal boros, habis itu main game,
itu dampak yang paling utama itu adalah nilai turun ya tidak? Ya tidak? Benar tidak nilai turun? Benar. Nilai di raportnya Ecen turun toh? Ya. Dan semester ini kan turun toh? Ya itu tadi karena sering bolos. Dampak negatif dari main game, habis itu bolos, sering bolos dari sekolah itu tadi mengalami nilai yang turun. Oke? Ya. Jadi ya, oke. Itu adalah dampaknya, dampak negatifnya. Paham? Paham. Oke. Jadi begini, Ecen mau berubah tidak? Mau. Mau berubah menjadi anak yang lebih baik tidak? Mau. Yang tidak bolos sekolah lagi, yang tidak main game terlalu lama, mau tidak? Mau. Mau? Mau. Oke. Kira-kira apa yang mau Ecen lakukan? Yang pertama, Menjadi orang yang baik. ya menjadi orang baik dengan cara apa kira-kira Ecen? Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Berarti yang pertama mulai belajar, mulai latih belajar dengan tekun berarti. Mulai belajar dengan tekun. Ya. Terus apa lagi yang mau Ecen buat? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apa lagi? Menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua. Oke. Nah, kalau Bapak boleh saran, yang pertama adalah Ecen harus mencintai dulu mata pelajaran yang sering tadi Ecen bolos. Apa tadi? Bahasa Inggris. Coba masuk dulu. Masuk terus coba dengar baik-baik penjelasan dari guru. Karena kalau Ecen mendengar baik mata pelajaran penjelasan dari guru, pasti Ecen tidak akan merasa bahwa mata pelajaran ini tidak menyenangkan. Yang penting apa? Ecen mau belajar. Itu tadi sudah benar lah Ecen bilang tadi, Ecen mau belajar dengan tekun. Ya coba belajar Ya. bahasa Inggris supaya belajar untuk mencintai mata pelajaran bahasa Inggris saja. Ya. Terus mulai atur waktu belajar. Coba mulai atur waktu belajar. Misalnya jam 6 atau setengah 6 bangun pagi. Terus rapikan tempat tidur. Tidak boleh terlalu larut malam sudah tidurnya. Karena kalau terlalu larut malam tidur akan mengganggu jam bangun pagi. Pasti akan lambat toh? Ya. Benar tidak? Benar. Dengan lambatnya bangun pagi akhirnya lambat datang ke sekolah. Maka terakhirnya tidak datang sekolah ya tidak? Ya. Jadi coba bangun pagi jam 6 atau setengah 6. Terus kemas tempat tidur, berdoa, lalu siapkan diri untuk sekolah. Ya. Pulang sekolah, makan istirahat siang, bangun makan bantu orang tua, habis itu mulai dengan belajar baca-baca Ya. atau mulai mau main game juga untuk 15 sampai 20 menit untuk sampai 1 jam juga tidak apa Ya. Yang penting jangan terlalu lama Setelah main game, makan malam. Setelah makan malam baru mulai belajar lagi belajar lagi, terus belajar sampai ya cukup 1-2 jam, jangan terlalu lama. Setelah itu tidur. Coba perbiasakan diri. Jadi mulai dari mengatur waktu, Ya. mengatur waktu belajar, waktu bermain, waktu untuk bantu orang tua, Ya. perbiasakan diri, Oke? Ya. Siap ya, Jadi itu Yang pertama yang harus lakukan itu tadi. Coba mengatur waktu belajar, mengatur waktu belajar untuk bermain juga bisa, atur waktu sebaik-baik, Ya. sebaik-baik mungkin. Terus itu tadi Ecen harus belajar mencintai semua mata pelajaran yang ada di sekolah, Ya. Tidak ada satupun mata pelajaran yang sulit kalau Ecen mau belajar, Semuanya akan terasa gampang kalau Ecen mau belajar, Ya. Yang penting apa? Ecen cintai dulu mata pelajaran itu. Semua mata pelajaran di sekolah, Ecen harus niat untuk belajar semua mata pelajaran yang ada di sekolah, Oke? Siap Ecen? Siap. Baik Ecen. Hari ini kan kita sudah lakukan konseling toh? Ya. Nah begini, Ecen mau tidak buat kesepakatan dengan Pak? Seperti perjanjian. Mau. Nah, selama 1 minggu ini Ecen harus
hadir terus di sekolah. Mau tidak? Mau. Ya. Ya. Harus hadir terus di sekolah. Tidak boleh ada mata pelajaran yang bolos. Terlebih khusus mata pelajaran tadi, model bahasa Inggris tadi ya. Terus yang kedua, Ecen tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Ya. Seperti hari-harinya sebelumnya kan Ecen sering terlambat. Itu tadi efeknya karena saya main game terlalu larut malam ya. Makanya terlambat. Nah, selama 1 minggu ini harus cepat datang jam 7.30. Siap? Siap ya. Jadi kita buat kesepakatan dulu. Mau buat kesepakatan dengan Pak toh? Harus berjanji ya, Ecen ya. Jadi selama 1 minggu ini saya mau lihat Ecen hadir terus atau tidak, Terus yang kedua, Ecen harus datang tepat waktu, Oke. Siap ya? Siap. Selama 1 minggu ini adalah sebagai percobaan ya. Oke? Baik ya. Saya simpulkan lagi ya masalah yang Ecen alami tadi ya. Atau saya menyimpulkan lagi hasil konseling kita hari ini ya. Jadi Ecen mengalami permasalahan Ecen yaitu sering bolos sekolah ya. Terus yang kedua, main game terlalu larut malam hingga lupa waktu, menyebabkan nilai turun. Terus sering tidak datang sekolah atau sering tidak mengikuti mata pelajaran ya, terutama mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Kesimpulan hari ini, Ecen harus melakukan tindakan seperti tahu mengatur waktu, harus mengikuti mata pelajaran tadi ya, semua mata pelajaran di sekolah harus datang tepat waktu ya. Oke. Nah, sebagai masa percobaan selama 1 minggu, Ecen harus hadir full di sekolah, harus mengikuti semua mata pelajaran ya. Tidak boleh ada yang bolos. Oke, siap ya? Siap. Jadi itu Ecen ya. Saya sarankan Ecen harus lebih rajin lagi ya. Harus jadi anak yang rajin Ecen. Tidak boleh tidak datang sekolah ya. Tidak boleh bolos-bolos. Kalau Ecen mulai belajar bahasa Inggris dari sekarang, siapa tahu Ecen nanti jadi guru bahasa Inggris yang hebat atau bisa berbahasa Inggris dengan hebat seperti orang-orang di luar ya. Dari sekarang harus mulai mengatur waktu dengan baik, mulai mencintai mata pelajaran yang Ecen tidak suka. Karena Ecen mempunyai kewajiban untuk mengikuti semua mata pelajaran yang ada di sekolah Jadi mulai sekarang Ecen harus lebih giat lagi untuk belajar Karena Ecen kalau lebih giat untuk belajar, lebih rajin untuk belajar, Bapak yakin Ecen pasti akan mendapatkan manfaatnya nanti. Tidak ada orang yang belajar terus tidak mendapatkan dampaknya, pasti selalu ada dampaknya, dan dampaknya selalu positif Jadi harus belajar apa saja, matematika, bahasa Inggris harus ikut semua Terus harus tahu atur waktu di rumah maupun di sekolah, tahu waktu mau belajar, mau bermain game Paham? Supaya jadi anaknya hebat dan baik Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu Tadi kita sudah berkesepakatan selama 1 minggu Ecen harus hadir di sekolah dan seterusnya bukan hanya 1 minggu tapi saya pantau terus lebih selama 1 minggu ke depan harus hadir tepat waktu di sekolah. Oke. Itu saja. Salaman. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih Ecen Você?